Ada satu fase dalam hidup di mana kamu capek jadi orang yang selalu update semuanya. Lagi sedih, upload story. Lagi kecewa, bikin notes. Lagi bahagia dikit, langsung pengen semua orang tahu. Lagi jalan-jalan, langsung buka kamera. Lagi makan enak, foto dulu. Lagi nangis pun kadang masih sempet mikir, ini kalau dijadiin story bagus nggak ya? Dan tanpa sadar, hidup kita mulai nggak tenang. Karena semuanya berubah jadi tontonan. Bahkan momen yang seharusnya intim sama diri sendiri, malah sibuk dijelasin ke orang lain. Makanya, coba sekali aja dalam hidup, mari menghilang dulu. Bukan menghilang karena depresi, bukan ngilang karena mau cari perhatian, bukan juga ngilang biar dicariin orang, tapi menghilang untuk menyelamatkan diri sendiri. Menghilang dari kebiasaan haus dilihat, haus diketahui, haus validasi. Coba challenge diri kamu, 1 bulan gak posting apapun. Nggak usah ngumumin lagi sedih, gak usah ngumumin lagi healing, gak usah ngumumin lagi capek hidup, gak usah ngumumin lagi pencapaian. Nikmatin aja sendiri. Karena jujur, ada ketenangan yang beda saat hidupmu gak diketahui banyak orang. Sekarang coba perhatiin, semakin banyak orang tahu kehidupan kita, semakin gampang energi kita habis. Sedikit-sedikit pengen update, sedikit-sedikit buka viewers, sedikit-sedikit lihat siapa yang notice, sedikit-sedikit berharap respon. Dan itu capek. Kita jadi hidup bukan untuk menikmati hidup, tapi untuk memperlihatkan hidup. Padahal beberapa hal memang lebih indah kalau disimpan sendiri. Ada rasa yang gak perlu dijelaskan. Ada perjuangan yang gak perlu diumbar. Ada tangisan yang gak perlu diposting. Ada proses yang lebih baik diam-diam, karena gak semua orang benar-benar peduli. Sebagian cuma penasaran, sebagian cuma ingin lihat, sebagian lagi diam-diam membandingkan hidupnya sama hidupmu. Makanya, semakin dewasa, kamu bakal sadar, privasi itu mahal. Dan ketenangan sering lahir dari kehidupan yang tidak terlalu diumbar. Coba bayangin, kamu lagi berusaha memperbaiki diri, lagi bangun kebiasaan baru, lagi belajar jadi lebih disiplin, lagi nabung, lagi ngejar mimpi, lagi nyusun hidup dari nol, tapi semuanya diumumin. Akhirnya apa? Baru mulai dikit udah pengen dipuji, baru proses sedikit udah pengen diakui, baru berubah sedikit udah pengen dilihat. Padahal, kadang sesuatu gagal bukan karena kurang mampu, tapi karena terlalu banyak diumbar sebelum jadi. Makanya ada orang yang sekarang milih diam, kerja diam-diam, belajar diam-diam, healing diam-diam, berdoa diam-diam, berproses diam-diam, tahu-tahu hidupnya berubah, karena energinya gak habis buat menjelaskan dirinya ke semua orang. Dan jujur, salah satu hal tersulit sekarang adalah menikmati momen tanpa keinginan untuk mempostingnya. Kamu lagi di tempat bagus, refleks buka kamera, lagi nangis, pengen bikin notes, lagi overthinking, pengen update lagu galau, lagi bahagia, takut gak ada yang tahu. Padahal dulu, sebelum sosial media sebesar sekarang, orang tetap bisa hidup, tetap bisa bahagia, tetap bisa sedih, tanpa harus mengumumkan semuanya. Sekarang kita terlalu terbiasa menjadikan internet sebagai tempat pelarian emosi. Dan akhirnya, kita lupa ngobrol sama diri sendiri. Makanya challenge menghilang dulu ini penting. Bukan buat sok misterius, bukan buat jadi dingin, bukan buat ninggalin semua orang, tapi buat belajar. Kalau ternyata hidup tetap berjalan walaupun kita nggak posting apa-apa. Dan anehnya, justru saat kamu berhenti banyak posting, pikiranmu mulai lebih tenang. Kamu nggak sibuk mikirin image, nggak sibuk mikirin respon orang, nggak sibuk mikirin engagement, nggak sibuk mikirin siapa yang lihat story. Kamu jadi lebih hadir di hidupmu sendiri. Makan ya makan, jalan ya jalan, nangis ya nangis, bahagia ya bahagia, tanpa harus dijadikan konten. Karena nggak semua momen harus jadi konsumsi publik. Ada hal-hal yang memang lebih hangat saat cuma kamu dan Tuhan yang tahu. Dan satu hal yang jarang dibahas, semakin kita sering menunjukkan hidup, semakin kita mudah kehilangan rasa syukur. Karena setelah posting, kita mulai lihat hidup orang lain, bandingin lagi, kurang lagi, iri lagi, capek lagi. Padahal beberapa menit sebelumnya kita sebenarnya baik-baik aja. Sosial media kadang bikin kita lupa kalau hidup bukan perlombaan siapa yang paling terlihat bahagia. Makanya, menghilang sebentar kadang justru menyelamatkan mental kita. Kurangi muncul, kurangi cerita, kurangi memperlihatkan semuanya. Bukan karena hidup kita jelek, tapi karena nggak semua orang harus tahu. Coba deh, kalau lagi sedih, jangan langsung buka story. Duduk aja sendiri, rasain emosinya, belajar tenang tanpa diumumkan. Kalau lagi bahagia, coba nikmati tanpa kamera. Kalau lagi berproses, jalanin aja tanpa harus update perkembangan tiap hari. Karena validasi terbaik itu bukan dari viewers,
tapi dari diri sendiri yang diam-diam berkembang. Dan percaya, orang yang sedang fokus membangun hidup, biasanya makin sedikit menjelaskan dirinya, karena dia sibuk bertumbuh. Ada mimpi yang sedang dikejar, ada diri yang sedang diperbaiki, ada masa depan yang sedang dibangun. Dia nggak punya banyak energi buat tampil terus. Dan mungkin, fase menghilang ini bakal terasa sepi di awal. Kamu bakal ngerasa aneh, karena biasanya tiap hari update, biasanya tiap emosi langsung story, biasanya tiap momen langsung upload. Sekarang tiba-tiba diam. Tapi dari situ kamu mulai belajar. Ternyata nggak semua hal perlu diumumin supaya terasa nyata. Kamu tetap berharga walaupun nggak dilihat orang. Kamu tetap hidup walaupun nggak update story. Kamu tetap keren walaupun nggak banyak posting. Karena value seseorang nggak diukur dari seberapa aktif dia muncul di internet. Dan coba pikirin ini baik-baik. Beberapa orang gagal menikmati hidup karena terlalu sibuk merekam hidup. Datang ke tempat indah sibuk ambil video. Makan enak sibuk foto. Kumpul keluarga sibuk update. Ibadah pun kadang masih mikirin angle kamera. Sampai lupa benar-benar hadir di momen itu. Makanya, mari belajar menikmati hidup secara utuh. Tanpa penonton, tanpa validasi, tanpa tepuk tangan. Belajar jadi tenang walaupun gak dilihat. Karena hidup paling damai biasanya lahir dari hati yang gak haus perhatian. Dan siapa tahu, fase menghilang ini justru jadi titik perubahan terbesar dalam hidupmu. Karena saat kamu berhenti sibuk menunjukkan hidup, kamu akhirnya punya waktu untuk benar-benar membangun hidup. Mungkin sekarang gak ada yang notice. Gak ada yang tahu kamu lagi berjuang. Gak ada yang lihat prosesmu. Gak apa-apa. Biar nanti hasilnya yang berbicara. Biar nanti orang kaget sendiri. Karena perubahan terbesar memang sering tumbuh dalam diam. Jadi, mulai hari ini, coba challenge diri kamu. 1 bulan tanpa posting. Kalau kuat lanjut 3 bulan. Kalau kuat lagi lanjut 6 bulan. Bahkan 1 tahun. Tetap boleh buka sosial media. Tetap boleh lihat hiburan. Tetap boleh scrolling kalau bosan. Tapi jangan posting kehidupanmu. Belajar menikmati semuanya sendiri. Rasa sedihnya, rasa capeknya, rasa bahagianya, rasa kecewanya, rasa rindunya, rasa prosesnya, karena nggak semua rasa harus dijelaskan ke dunia. Dan mungkin, setelah sekian lama menghilang, kamu bakal sadar satu hal. Ternyata ketenangan itu bukan datang saat semua orang memperhatikan kita. Tapi saat kita nggak lagi butuh diperhatikan, siapa-siapa. Kalau suatu hari nanti kamu mulai jarang muncul, jarang update, jarang cerita, semoga bukan karena hidupmu hancur, tapi karena kamu sedang sibuk membangun versi terbaik dari dirimu sendiri. Diam-diam bertumbuh, diam-diam sembuh, diam-diam memperbaiki hidup, dan biarkan dunia tahu hasilnya nanti, bukan proses berisiknya sekarang. Sampai ketemu di perjalanan menjadi versi terbaikmu.